Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1611 Mayat Roh Iblis Kuno. Naga biru yang dibentuk oleh rune naga Chang Yun terlihat jelas. Dipasangkan dengan 4 denyut naganya, naga biru itu melepaskan aura naga yang menakutkan. Saat auman naga bergema, angin kencang memecah awan iblis dengan petir yang menerangi gunung hitam. Aura naga sejati. Lin Yun terkejut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lumayan bagimu untuk menyadarinya. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Di seluruh domain tandus kuno, 80% cairan suci naga sejati ada di tangan Biara Vajra, dan kami bahkan memiliki darah naga asli. Chang Yun tersenyum. Untuk melatih seni suci naga biru ini, aku menghabiskan 60.000 kg cairan suci naga sejati, 600 kg darah naga, dan sebuah tulang sejati naga biru. Selain tulang sejati naga biru yang menyulitkanku, aku bisa dengan mudah mengumpulkan sisanya. Lin Yun akhirnya mengerti bagaimana Chang Yun berhasil memahami seni naga suci Azure. Dengan tulang sejati naga biru, darah naga, dan 60.000 kg cairan suci naga sejati, tidak aneh jika Chang Yun bisa mencapai tingkat seperti itu dalam seni suci naga biru. Kau terganggu oleh jalur pedangmu, tapi aku tidak terganggu oleh apapun. Jadi kau tidak perlu merasa aneh. Chang Yun tersenyum. Dia tidak punya niat buruk pada Lin Yun, dia hanya ingin pamer. Dia puas dengan ekspresi Lin Yun saat ini, sejak dia bertekad untuk mengejutkan Lin Yun 2 tahun yang lalu. Jangan pernah berpikir tentang pedang Nether Sein. Tinggallah dengan patuh di sini. Chang Yun tertawa. Karena dia sudah dekat dengan Lin Yun, dia tiba-tiba bergerak, dan tangannya menyelimuti dia. Ketika naga biru itu menyatu dengan telapak tangannya, naga itu menjelma menjadi cakar naga yang terbungkus badai petir yang menarik langit ke bawah. Tapi Lin Yun tidak panik. Dia mengedarkan tulang naga biru untuk mengeksekusi mata naga dewa. Dalam sekejap, roh mulia matahari dan bulan kemuliaan yang tersembunyi di dalam pupil matanya bersinar terang dengan segel naga biru, segel naga putih, dan segel naga emas yang diaktifkan. Segel-segel itu terbentuk menjadi api yang berputar di sekitar matahari kemuliaan dan roh mulia bulan sebelum mereka mulai berputar lebih cepat lagi. Saat aura naga dewa menyapu, aura naga sejati Chang Yun langsung ditekan, dan serangannya perlahan-lahan runtuh. Bagaimana ini mungkin? Chang Yun terkejut karena dia jelas tidak pernah mengharapkan adegan ini. Saat alarm berdering di dalam hatinya, dia dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Lin Yun tersenyum, mengedarkan seni naga suci Azure yang mencapai puncak penguasaan penuh. 40.000 rune naga di dalam tulang naga biru semuanya diaktifkan dan dituangkan ke telapak tangannya. Mengertakkan gigi, Chang Yun hanya bisa menghadapi Lin Yun secara langsung sambil mundur. Hanya dalam sepersekian detik, mereka bertukar 10 jurus ganjil, dan setiap tabrakan seperti dua naga yang beradu. Saat rune naga Chang Yun terus pecah, rune naga Lin Yun terus muncul di tubuhnya. Pada akhirnya, telapak tangan Lin Yun mendarat di dada Chang Yun, menghancurkan semua tanda naga yang ada pada dirinya. Memuntahkan seteguk darah, Chang Yun jatuh berlutut, dan wajahnya menjadi pucat. Tepat ketika dia hendak bangun, badai petir yang tak terbatas turun dari langit, dan kecepatan Lin Yun begitu cepat sehingga Chang Yun tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Cakar naga itu melayang di atas kepalanya, membuat Chang Yun merasa tercekik. Saat dia mempertahankan satu lututnya di tanah, wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit. Bahkan jika tulang naga biru kuat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tulang naga ilahi. Kata Lin Yun, menatap Chang Yun. Dia kemudian perlahan berjalan mendekat. Jika itu adalah tulang Raja Naga Biru yang ditinggalkan oleh Raja Naga Biru, masuk akal jika dia kalah dalam hal fisik. Tapi karena itu hanya tulang naga biru, itu sedikit terlalu kurang. Apa yang kamu inginkan? Bibir Chang Yun bergetar dengan rasa takut yang muncul di dalam hatinya. Untuk menggali tulang nagamu, kata Lin Yun sambil meningkatkan kecepatannya dan menghilang. Hal ini membuat Chang Yun gemetar ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Chang Yun merasa putus asa saat memikirkan konsekuensi yang menakutkan jika tulang naganya digali. Dia ingin memohon belas kasihan tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Lin Yun muncul kembali di hadapan Chang Yun, tangannya dengan cepat terulur. Tapi dia tidak menggali tulang naga Chang Yun. Sebaliknya, jarinya menunjuk ke alis Chang Yun seperti sebuah cahaya yang melesat ke dalam pikiran Chang Yun.
Sesaat kemudian, Chang Yun membelalakan matanya tak percaya, menatap Lin Yun. Dia sangat terkejut dan tidak bisa mempercayainya karena Lin Yun memberikan cengkeraman naga biru padanya. Dia bertanya dengan nada gemetar, "Kamu tidak ke sini untuk menggali tulang nagaku?" Chang Yun terkejut karena Lin Yun akan menyerahkan teknik rahasia yang begitu kuat kepadanya, dan dia tidak percaya bahwa ini semua nyata. "Aku hanya bercanda." Lin Yun tersenyum. "Pada awalnya, kupikir aku telah menipumu, tapi aku tidak pernah menyangka kau akan berhasil. Jadi aku mungkin akan memberikan ini padamu juga, anggap saja ini sebagai tanda niat baik." "Kenapa?" Chang Yun bertanya. Dia masih tidak percaya bahwa ini semua nyata. "Aku sudah bilang, sebuah tanda niat baik. Kau tidak menunjukkan niat membunuh terhadapku, atau kau pasti sudah mati." Lin Yun berkata dengan santai. "Kau tidak takut aku akan mengejarmu setelah mengetahuinya?" "Oh." Lin Yun menatap Chang Yun agar dia bisa memahami dirinya sendiri, yang membuat bibir Chang Yun bergerak-gerak karena dia tidak dihiraukan. Sambil tersenyum, Lin Yun melanjutkan, "Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu, aku akan jujur padamu. Kamu tidak bisa menghentikan pedangku, tidak peduli seberapa kuat fisikmu. Kamu telah menempa tulangmu dengan alam nadi naga denyut nadi keempat. Kau bisa dengan mudah memblokir sebagian besar artefak Sein yang dipasangkan dengan tubuh suci tubuh naga biru milikmu." "Itu pasti." Chang Yun mengangguk. Ketika dia selesai, Lin Yun tiba-tiba bergerak dan mengetuk dada Chang Yun. Saat sinar pedangnya menyinari jarinya, sinar itu langsung mengebor sebuah lubang di dada Chang Yun, dan darah pun mengalir keluar. Meskipun rasa sakit yang mendera wajah Chang Yun menjadi jelek. "Kamu, Lin Yun terlalu kejam. Ini untuk memberitahumu agar tidak mempersulit murid-murid Sekte Pedang karena aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau. Kedua, kita harus membuatnya terlihat nyata, meskipun kita sedang berakting. Jika tidak, kau akan berada dalam masalah jika kakak seniormu mengejarmu." Lin Yun tersenyum dan mengedipkan mata. Tapi Chang Yun tentu saja tidak akan mempercayainya saat sudut bibirnya bergerak-gerak. Dia merasa Lin Yun sedang membalas dendam padanya karena dia terlalu sombong sebelumnya. "Cari tempat dan bersembunyilah. Kau terlalu malas, jadi lebih baik jika kau tidak terlibat dengan urusan medan perang tandus kuno. Genggaman naga biru sudah cukup untuk kamu pahami untuk waktu yang lama," kata Lin Yun. Chang Yun tidak bodoh, dan dia tahu Lin Yun diam-diam menyuruhnya pergi karena Lin Yun akan bertempur dengan biara Vajra nanti untuk memperebutkan pedang Nether Sein. "Kamu sudah begitu kuat tanpa menghunus pedangmu. Jadi seberapa kuatkah dirimu setelah menghunus pedangmu?" Chang Yun berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, menatap kotak pedang di belakang Lin Yun. "Jangan penasaran dengan sesuatu yang tidak seharusnya kau ketahui. Oh, ingatlah untuk menemukan tulang asli Raja Naga Biru." Lin Yun mendesak. Chang Yun memonyongkan bibirnya dan menuruni gunung sambil memegangi dadanya. Tapi saat dia hendak melangkah turun, dia terkejut karena dia menyadari bahwa Lin Yun tidak terburu-buru mendaki puncak. Dia duduk di bawah air terjun, membiarkan aura mematikan menyapu dirinya, dan sekuntum bunga bawah tanah perlahan-lahan muncul di belakangnya. Tapi Chang Yun segera menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukan Lin Yun. Di bawah air terjun, Lin Yun mengedarkan sutra pedang langit ilahi untuk menyerap energi neter di dalam air terjun. Dia tahu akan membutuhkan waktu untuk menentukan siapa yang akan memenangkan pedang suci neter. Itu juga bukan pilihan yang tepat untuk bertarung dengan tiga sekte secara langsung. Dia tidak harus bertarung dengan mereka secepat itu. Jadi dia akan mengambil kesempatan ini untuk mendorong sutra pedang langit ilahi ke tahap ke-6. Saat energi neter mengalir ke dalam tubuhnya, Nether Flower di dalam tubuh Lin Yun menerima makanan yang luar biasa, dan kelopak bunga Nether Flower mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat energi neter yang kuat memenuhi tubuhnya, energi itu dengan cepat berkumpul di pedang neter. "Kecepatan apa?" Lin Yun terkejut dalam hati karena energi neter di sini terlalu besar. Itu 10 kali lipat lebih banyak dari Nether Flower yang sebelumnya dia murnikan, dan dia hanya bisa bertahan menghadapi energi neter yang begitu menakutkan selama 1 jam. 1 jam seharusnya cukup bagiku untuk mencapai tahap ke-6. Lin Yun bergumam dalam hati sebelum mempercepat sirkulasi sutra pedang langit ilahi. Di puncak Gunung Hitam, Chen Tao terkejut karena dialah yang pertama kali mencapai puncak. Tanahnya dipenuhi dengan mayat-mayat yang sudah mengering, yang sudah sangat tua. Dahi mereka memiliki bekas luka yang menganga, terlihat seperti mata vertikal di dahi. Klan Roh Iblis. Wajah Chen Tao berubah. Dia adalah murid utama dari kediaman Giok Zamrud, dan dia secara alami mengenali asal-usul klan Roh Iblis.
Mereka adalah iblis, penyebab kekacauan di era tergelap. Melihat ke depan, dia bisa melihat seorang ahli klan roh iblis ditikam ke tanah oleh pedang Nether Sein itu. Gelombang energi alam bawah melewati dada mayat klan roh iblis itu sebelum mengalir ke tanah. Tanpa berpikir panjang, Chen Tao menerjang ke arah pedang Nether Sein. Bagaimanapun juga, itu adalah artefak suci yang berdaulat. Tapi ketika dia mengambil beberapa langkah maju, dia merasakan halangan yang sangat besar. Melihat pedang Nether Sein, mata Chen Tao berkobar-kobar dengan api, dan fisik harta karunnya yang mengkilap menjadi lebih cemerlang. Dia mendorong alam nadi naga pulsa keempatnya yang mencapai puncaknya dan memancarkan cahaya menyilaukan yang merobek awan iblis. Xuan Feng dan Xiao Kui mengikuti tepat di belakangnya, dan mereka berdua tertegun sejenak sebelum mereka mengejar Chen Tao. Kalian cepat sekali. Chen Tao berbalik dan tersenyum, tapi dia tidak terlalu terpengaruh. Kekuatan ketiganya serupa, dan dia lebih cepat dari mereka. Ini berarti tidak mungkin bagi mereka berdua untuk mengejarnya. Sialan. Xiao Kui mengutuk. Auranya seperti pedang yang menekan pedang Nether Sein. Xiao Kui dan Xuan Jian mencoba yang terbaik, tapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka berada di belakang Chen Tao. 15 menit kemudian, ketika Chen Tao tiba di depan pedang Nether Sein, dia menunduk untuk melihat mayat klan roh iblis yang tertancap ke tanah oleh pedang itu. Bagian yang runtuh di dahinya tampak berwarna perak, dan memancarkan aura yang mulia. Bab 1612 bulan perak turun. Roh iblis bermata perak. Wajah Chen Tao berubah. Dia merasa bahwa mayat klan roh iblis ini tidak biasa ketika masih hidup. Siapapun bisa mengetahui bahwa jika itu tidak kuat saat masih hidup, itu tidak akan ditekan saat menggunakan artefak suci penguasa. Tapi mayat klan roh iblis ini terlihat masih muda. Chen Tao menatap wajah mayat klan roh iblis. Mayat ini sudah mengering, tapi dia bisa mengatakan secara kasar kalau ahli klan roh iblis ini masih cukup muda sebelum meninggal. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Chen Tao yang membuatnya curiga bahwa mayat klan roh iblis ini tidak sepenuhnya mati. Hentikan. Suara Xuan Feng dan Xiao Kui bergema sementara mereka memancarkan aura yang menakutkan. Melihat Chen Tao akan mengambil pedang Nether Sein, keduanya secara alami menjadi cemas. Chen Tao segera membuang pikiran itu ke belakang pikirannya. Bahkan jika pedang itu bisa kembali hidup, itu hanya akan menjadi sisa-sisa kehendak, dan tidak ada yang menakutkan tentang hal itu. Chen Tao tegas dan meraih pedang Nether Sein tanpa ragu-ragu. Aura mematikan mulai menyembur keluar saat dia meraih pedang Nether Sein. Aura mematikan itu seperti air pasang yang menyapu, dan fisik harta karun berkilauan Chen Tao menjadi semakin cemerlang di bawahnya. Saat cahaya zamrud bersinar dari tubuhnya, aura mematikan itu tidak bisa mengikisnya, tidak peduli bagaimanapun ia mencobanya. Ini karena fisik harta karun mengkilap memberinya kekebalan terhadap elemen. Tapi ketika Chen Tao mencoba mencabut pedangnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aura pedang yang menakutkan meledak, dan dia tidak bisa mencabutnya, tidak peduli bagaimanapun dia mencobanya. Apa yang terjadi? Chen Tao terkejut. Pedang suci Nether mungkin adalah pedang suci penguasa, tapi seharusnya tidak sekuat itu setelah bertahun-tahun. Belum lagi itu rusak dan hanya bisa dianggap sebagai artefak suci kemuliaan sekarang. Dengan kekuatannya, tidak masuk akal kalau dia tidak bisa mencabut pedang ini. Tiba-tiba, wajah Chen Tao berubah saat merasakan kekuatan menakutkan yang datang dari pedang Nether Sein, menolaknya. Dia tahu bahwa jika dia terus menarik pedang ini, dia akan menderita serangan balik yang menakutkan. Pada saat itu, Xuan Feng dan Xiao Kui tiba. Meskipun ada keengganan dalam diri murid Chen Tao, dia tidak punya pilihan selain melepaskan pedang dan dengan cepat mundur sambil mendorong telapak tangan. Telapak tangannya bertabrakan dengan dua sinar pedang, dan Chen Tao berkedip sebelum dia mendarat di tempat kelompok istana Giok Zamrud berada. Murid-murid biara Vajra dan paviliun pedang surgawi juga tiba, sehingga ketiga kekuatan itu menemui jalan buntu. Chen Tao, bukankah kamu sedikit terlalu hina? Xiao Kui menatap Chen Tao dengan tidak senang. Wajah Xuan Feng gelap, dan wajahnya juga jelek saat menatap Chen Tao. Bagaimanapun, Chen Tao tinggal selangkah lagi untuk mengambil pedang suci penguasa itu. Chen Tao mendengus. Berhentilah berpura-pura. Mengapa kita membutuhkan wajah kita di medan perang tandus kuno? Jika kau menginginkan wajahmu, kenapa kau tidak membiarkan aku memiliki pedang suci penguasa ini? Xuan Feng dan Xiao Kui bingung mendengar apa yang dikatakan Chen Tao, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ini karena apa yang dikatakan Chen Tao tidak salah, dan siapapun yang masih menginginkan wajah mereka akan dilahap oleh orang lain di medan perang tandus kuno.
Hanya ada satu pedang suci penguasa, dan kita sekuat satu sama lain. Jadi kita tidak akan bisa mencapai hasil bahkan jika kita bertarung, dan konsekuensi dari kita bertarung dengan serius bukanlah sesuatu yang bisa kita terima. Lagi pula, Istana Suci Naga Biru belum muncul, kata Xuan Feng setelah merenung sejenak. Tatapan Chen Tao dan Xiao Kui tertuju padanya saat mendengar itu, dan Chen Tao bertanya, apa yang kamu sarankan? Tidak ada gunanya memperebutkan pedang suci ketika Istana Suci belum muncul. Siapapun yang mendapatkan pedang suci ini harus memberikan sesuatu kepada dua pihak lainnya. Xuan Feng segera keluar dengan sebuah solusi. Tapi itu adalah pedang suci penguasa, kata Xiao Kui. Nilai artefak suci berdaulat sangat luar biasa, dan harganya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayar bahkan jika mereka menyerahkan semua hasil panen mereka. Kalian berdua adalah ahli pedang, kan? Chen Tao tiba-tiba tersenyum. Biarkan aku memiliki pedang ini, dan aku bisa mengeluarkan 10 ramuan suci selama ribuan tahun. Selain itu, jika teknik bela diri roh naga ada di istana orang suci, aku bersedia berbagi salinannya dengan kalian. Bahkan jika tidak lengkap, teknik bela diri roh naga sangat berharga, dan Chen Tao tulus dalam tawarannya. Oh, tidak mudah untuk mencabut pedang itu. Kalian bisa mencobanya jika kalian tidak percaya padaku. Jadi tidak perlu kita membuang-buang waktu di sini. Biarkan aku yang punya kesempatan ini, karena ini adalah pilihan yang terbaik. Chen Tao berkata dengan tenang. Biarkan aku mencobanya. Xiao Kui menatap Chen Tao dengan ragu sebelum dia mencoba mencabut pedangnya, dan hasilnya sama seperti yang dikatakan Chen Tao. Dia juga takut dan dengan cepat melepaskan pedang itu ketika dia merasakan kekuatan pantulan yang datang dari pedang suci. Apa yang terjadi? Xiao Kui bingung karena dia tidak bisa mencabut pedang itu, bahkan dengan firmamen niat pedang yang paling tinggi. Xuan Feng juga mencobanya, dan hasilnya sama dengan Xiao Kui. Lihat, percaya padaku sekarang. Chen Tao tersenyum. Karena semua orang tidak bisa mencabutnya, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mencabutnya? Apa kau yakin bisa mendapatkan pedang ini? Xiao Kui menatap Chen Tao. Kalian tidak perlu peduli tentang itu. Aku tentu saja punya caraku sendiri. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang saranku? Chen Tao tersenyum. Xuan Feng dan Xiao Kui berpikir keras karena konsekuensi dari mereka berkelahi di antara mereka sendiri bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima. Belum lagi mereka tidak bisa mencabut pedang dan harus setuju dengan Chen Tao. Aku tidak punya pendapat untuk itu, kata Xiao Kui. Dengan ekspresi puas, Chen Tao menatap Xuan Feng, bagaimana denganmu? Biarkan aku melihat ramuan suci terlebih dahulu, kata Xuan Feng. Hahaha, baiklah. Chen Tao tertawa sambil mengambil beberapa obat mujarab dari gelang interspasial. Saat itu juga, mayat klan roh iblis tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan seteguk aura iblis. Ketika aura iblis menyatu dengan sekitarnya, mayat-mayat yang mengering di tanah mulai bergerak. Roh iblis bermata perak tertawa dan memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah dia hidup kembali, hahaha. Pedang suci Nether tiba-tiba melepaskan cahaya yang kuat, awan iblis di langit tertembus, dan aura pedang compang camping pedang suci berdaulat mencoba menekan roh iblis bermata perak. Iblis bermata perak memiliki kemauan yang tersisa, tapi pedang suci juga memiliki kemauan yang tersisa. Saat keduanya bertarung, seluruh gunung menyala, membuat mata Xiao Kui dan yang lainnya membelalakkan mata dengan tidak percaya. Mereka bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka terkejut karena mayat iblis bermata perak bisa hidup kembali. Tapi sebelum mereka bisa merespon, mayat-mayat yang mengering di tanah berubah menjadi mayat-mayat iblis yang menggeliat. Mereka kemudian menyerbu ke arah para murid di sekitarnya. Cepat, pergi. Wajah semua orang berubah, dan mereka dengan cepat memerintahkan rekan-rekan murid untuk pergi. Tetapi mayat-mayat iblis itu terlalu ganas, langsung mengepung mereka. Tidak hanya itu, mayat iblis tidak kebal terhadap artefak suci, dan mereka juga tidak takut pada mereka. Atau lebih tepatnya, mereka sudah mati. Sedangkan untuk iblis bermata perak, ia melawan pedang Nether Sein. Pada akhirnya, pedang Nether Sein lebih kuat, dan cahaya iblis di mata iblis bermata perak perlahan-lahan mulai meredup seiring berjalannya waktu. Saat itu juga, roh iblis bermata perak mencengkeram seorang murid biara Vajra. Ketika murid tersebut dicengkeram oleh roh iblis bermata perak, dia tiba-tiba tidak dapat bergerak dan darahnya mulai mengalir ke arah roh iblis bermata perak. Kakak senior, selamatkan aku. Orang itu jatuh dalam keputusasaan saat dia menatap Xuan Feng dengan wajahnya yang berubah karena rasa sakit. Xuan Feng tegas dan segera menyerbu.
Tapi saat dia akan mendekat, roh iblis bermata perak sepertinya merasakan kedatangannya dan melepaskan murid itu. Murid biara Vajra itu terbang seperti bola meriam dan meledak di udara. Ledakan yang menakutkan itu memaksa Xuan Feng untuk mundur. Mata iblis bermata perak berkilat dengan ejekan sebelum mencengkeram seorang murid kediaman Zamrud Giok. Chen Tao bergegas mendekat, mencoba menyelamatkan murid itu, tapi roh iblis bermata perak mengulangi apa yang dilakukannya pada Xuan Feng. Saat murid itu meledak, itu memaksa Chen Tao untuk mundur juga. Begitu saja, roh iblis bermata perak terus mengulangi proses ini, meraih satu demi satu murid untuk melahap darah mereka. Saat ia secara bertahap mengkonsumsi lebih banyak darah, tubuhnya yang mengering membengkak seolah-olah kembali hidup. Hanya aura mematikan yang bermanifestasi menjadi Nether Flower yang menekan iblis bermata perak seperti belenggu. Gian King Kong. Iblis bermata perak meraung, dan niat membunuh yang menakutkan meledak. Niat membunuh menyelimuti Chen Tao, Xuan Feng, dan Xiao Kui dalam ketakutan karena mereka tahu segalanya akan lepas kendali. Mereka tahu bahwa iblis bermata perak secara bertahap bangkit kembali dan menjadi lebih menakutkan. Berhenti menahan diri dan berurusan dengan iblis bermata perak ini terlebih dahulu. Jika tidak, kita semua akan mati di sini. Wajah Chen Tao berubah sambil mengeluarkan artefak suci kemuliaan miliknya. Sebuah tablet kuno muncul di tangannya. Itu seperti batu giok sambil memancarkan aura naga yang menakutkan saat muncul. Xuan Feng juga mencabut pedang emas yang diselimuti aura suci, dan orang bisa mendengar mantra yang diucapkan. Di sisi lain, Xiao Kui mengeluarkan pedang iblis berwarna merah tua. Ketiganya adalah artefak suci kemuliaan, tablet manipulasi naga, pedang darah iblis, dan vajra emas. Mereka juga merupakan kartu truf Chen Tao, Xiao Kui, dan Xuan Feng, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka harus menggunakannya di depan istana suci. Tapi iblis diselimuti legenda yang menakutkan di medan perang tandus kuno, dan mereka tidak berani menahan diri karena mereka tahu bahwa mereka akan mati jika mereka menahan diri. Ayo pergi. Ketiganya melepaskan serangan dengan artefak suci kemuliaan mereka ke arah iblis bermata perak. Menyalakan gunung sekali lagi. 3 artefak roh kemuliaan juga menciptakan 3 fenomena, naga yang membumbung tinggi, iblis yang turun, dan Buddha yang turun. Serangan dari ketiganya bahkan dapat menghancurkan seluruh gunung, membuat semua orang di gunung gemetar saat mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi saat ketiga serangan itu akan mendarat, iblis bermata perak akhirnya menarik pedang Nether Sein keluar dari dadanya sebelum membumbung ke langit, memblokir 3 serangan dengan pedang Nether Sein. Memegang pedang Nether Sein, mata vertikal iblis bermata perak di dahinya terbuka, dan mendengus, berlutut. Dengan ekspresi terkejut, Chen Tao, Xiao Kui, dan Xuan Feng berlutut saat iblis bermata perak menjadi hidup. Mereka bahkan mulai gemetar saat aura iblis turun ke tubuh mereka. Tapi saat ketiganya akan berlutut, bulan perak membumbung tinggi di atas tebing. Kalian bertiga adalah elit dari ras manusiaku. Terlalu tidak sedap dipandang bagi kalian untuk berlutut dengan mudah. Tawa bergema saat bulan perak naik ke langit. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat seseorang membawa kotak pedang di bulan. Bab 1613 Kehancuran Surgawi 9 Pedang. Lin Yun. Semua orang terkejut ketika mendengar suara Lin Yun dan berbalik. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Lin Yun sudah mendarat di puncak di bawah bulan perak. Iblis bermata perak memegang pedang Nether Sein sambil memancarkan aura iblis menakutkan yang menyelimuti seluruh langit. Xuan Feng, Chen Tao, dan Xiao Kui terkejut dengan kekuatan pedang Nether Sein. Inilah sebabnya mengapa mereka berada dalam kondisi menyedihkan di bawah aura iblis. Melihat kemunculan Lin Yun, ketiganya mendengus dan mengeksekusi artefak suci kemuliaan mereka. Seekor naga giok terbang keluar dari monumen perwujudan naga, melingkar di sekitar Chen Tao. Ini adalah pelengkap yang sempurna untuk fisik harta karun mengkilapnya. Vajra emas Xuan Feng memancarkan aura Buddha yang samar yang membuatnya terlihat seperti Arhat. Pedang darah iblis Xiao Kui diselimuti oleh cahaya iblis yang menjelma menjadi seekor binatang buas, Zuyan. Namun meski begitu, mereka masih mengalami kesulitan besar menahan aura iblis, dan mereka hanya memastikan mereka tidak akan berlutut di bawahnya. Di sisi lain, Lin Yun tenang dan sepertinya tidak mengalami kesulitan. Ini membuat ketiganya terkejut dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Lin Yun berhasil mempertahankan ketenangannya saat menghadapi aura iblis. Sutra Pedang Langit Ilahi. Xiao Kui tiba-tiba berkata. Hal ini membuat mata Chen Tao dan Xuan Feng berbinar saat mereka melihat sekuntum bunga hitam di bawah kaki Lin Yun.
Bunga neter ini memiliki 48 kelopak. Mereka langsung mengerti Lin Yun menggunakan energi bawah sutra pedang langit ilahi untuk mempertahankan diri dari aura iblis. Iblis bermata perak ini tidak terlalu menakutkan. Itu terutama karena pedang suci neter yang membuat kita tidak berdaya. Tapi Lin Yun mengembangkan sutra pedang jagat suci, jadi dia tidak merasa tertekan. Chan Tao berkata dengan dingin. Sutra pedang langit ilahi. Sutra pedang langit. Mata iblis bermata perak berbinar ketika dia menatap Lin Yun. Itu mungkin tampak perkasa, tapi tidak ada kegembiraan di wajahnya sama sekali. Jauh di dalam pupil matanya ada bunga neter yang seperti belenggu yang menyegelnya. Tidak peduli bagaimana dia meronta, dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Jadi semakin ia meronta, semakin tak berdaya ia merasa. Inilah sebabnya mengapa iblis bermata perak merasa senang ketika melihat Lin Yun. Hahaha, langit tidak menyerah padaku, Murongke. Aku telah hidup kembali, ditakdirkan untuk mencapai puncak. Pada saat itu, klan darah ilahi saya akan kembali ke alam Kunlun sekali lagi. Mata iblis bermata perak berkobar-kobar sambil menatap Lin Yun. Mayat iblis yang menyerang 3 sekte berhenti dan perlahan-lahan mengepung Lin Yun. Ini mengurangi tekanan Xuan Feng, Chen Tao, dan Xiao Kui. Mereka jatuh ke dalam pikiran yang dalam dan bertukar pandang. Ketiganya segera mendapat ide, dan mereka menarik kembali aura artefak suci kemuliaan mereka dari iblis bermata perak. Pergi. Setelah mereka menyimpan artefak Glory Sein mereka dengan cepat memimpin murid-murid mereka keluar dari tempat ini. Siapapun bisa mengatakan bahwa roh-roh iblis itu tidak mudah untuk dihadapi, dan mereka harus membayar harga yang mahal jika mereka tetap tinggal di sini, bahkan jika mereka bisa keluar hidup-hidup. Perhatian iblis bermata perak tertuju pada Lin Yun, yang merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk pergi. Setelah meninggalkan puncak, mereka berkumpul kembali dan melihat ke puncak. Puncak gunung diselimuti awan iblis, dan awan itu begitu pekat sehingga bahkan cahaya bulan pun tidak bisa bersinar. Apakah kita akan pergi begitu saja? Xiao Kui masih tidak mau pergi. Dengan kekuatan kita, kita mungkin punya kesempatan jika kita melawan iblis bermata perak itu. Mereka berasal dari sekte yang kuat dan memiliki kartu truf lain selain artefak suci kemuliaan mereka. Haha, ini adalah situasi yang terbaik, Chen Tao tersenyum. Lin Yun punya kartu truf sendiri, dan dia mungkin berencana untuk menunggu kita mati sebelum mendapatkan semua hasil panen. Tapi aku yakin dia tidak pernah menyangka bahwa iblis bermata perak akan mengalihkan perhatiannya dari kita pada dia. Bagaimanapun, ini memungkinkan kita untuk menyaksikan mereka bertarung. Itu benar. Bahkan jika iblis bermata perak berhasil menangani Lin Yun, dia tidak akan keluar tanpa cedera. Paling tidak, kekuatan pedang neter Sein akan berkurang drastis. Pada saat itu, kita akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Xuan Feng menganalisis. Mereka telah mencapai puncak alam pulsa naga pulsa keempat, dan mereka dapat mengeluarkan 30-50% dari kekuatan artefak suci kemuliaan mereka. Iblis bermata perak belum sepenuhnya dibangkitkan dan akan melemah secara signifikan tanpa pedang neter Sein. Tapi iblis bermata perak itu sepertinya punya maksud lain. Xiao Kui memiliki firasat buruk. Iblis bermata perak mungkin menakutkan sebelumnya, tapi dia tidak memberinya firasat buruk ini. Tapi ketika perhatiannya beralih ke Lin Yun, ini langsung membuat Xiao Kui memiliki firasat buruk. Kita tunggu saja dan bereaksi sesuai dengan itu. Xuan Feng dan Chen Tao tersenyum. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Mereka berdua berencana untuk menyelidiki iblis bermata perak setelah dia bertarung dengan Lin Yun. Di puncak gunung, iblis bermata perak tidak menghentikan ketiga sekte untuk pergi tapi mengendalikan mayat iblis yang tersisa untuk mengepung Lin Yun. Mereka sangat cepat dalam berlari. Lin Yun mengungkapkan senyum mengejek. Dia tidak akan muncul secepat itu jika ketiganya tidak hampir berlutut. Karena energi bawah terlalu besar, sutra pedang langit ilahi miliknya dengan cepat mencapai tahap ke-6 hanya dalam waktu setengah dupa. Dia awalnya berencana untuk berurusan dengan iblis bermata perak bersama dengan mereka, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan meninggalkannya. Kemudian lagi, ada alasan mengapa mereka adalah murid utama dari sekte mereka. Sutra pedang langit ilahi milikmu belum lengkap, dan kamu tidak akan bisa mencapai penguasaan penuh. Jika kau bersedia membantuku, aku bisa memberimu teknik bela diri tingkat raja yang asli, setara dengan teknik bela diri roh naga, sesuai dengan ketentuan duniamu. Iblis bermata perak berkata, menatap Lin Yun. Oh. Lin Yun tersenyum.
Dia tahu Sutra Pedang Langit Ilahi tidak lengkap karena versi lengkapnya ada di dalam Kitab Pedang Mendalam yang Agung di Istana Mendalam yang Agung. Bagaimana menurutmu? Apa kau tertarik? Murongke menyipitkan matanya sambil tersenyum. Kau bukan dari klan Jian. Jadi tidak perlu kau mempertahankan kesetiaanmu, dan banyak kekuatan di alam Kunlun yang tunduk pada klan darah ilahi milikku. Bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Lin Yun bertanya, tampaknya tertarik dengan tawaran Murongke. Gunakan Sutra Pedang Langit Ilahi milikmu untuk membuka ikatan yang ditinggalkan di tubuhku oleh Jian King Kong. Bahkan petapa agung pun tidak bisa membuka segel ini, tapi kau bisa karena kau mengembangkan Sutra Pedang Jagat Suci. Jika batasannya dilonggarkan, aku bisa hidup kembali. Murongke membuka matanya dengan cahaya yang menyilaukan menyinari pupil matanya. Tapi tepat ketika pupil matanya bersinar terang, dua nether flower di dalam pupil matanya menekannya. Seolah-olah seekor binatang buas yang menakutkan tersembunyi di dalam pupil matanya, dan tubuhnya adalah sangkar yang mengurungnya. Tapi binatang itu sangat dibatasi oleh nether flower, dan ini membuat wajah iblis bermata perak terdistorsi dengan rasa sakit saat retakan halus muncul di tubuhnya. Lin Yun terkejut dengan energi nether yang aneh itu. Iblis bermata perak memiliki energi asal yang kuat, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Saat dia mencoba untuk mengaktifkannya, dia akan langsung ditekan, dan darah akan menetes ke jari-jari iblis bermata perak. Itu adalah darah yang telah dia telan, dan perlahan-lahan mengalir keluar. Ini karena tubuh iblis bermata perak sudah mati, dan darah tidak bisa menyatu dengan tubuhnya. Jika dia ingin memulihkan vitalitasnya, dia harus mematahkan batasannya. Teknik bela diri roh naga apa yang kau rencanakan untuk kuberikan padaku? Lin Yun sepertinya telah jatuh hati. Kamu adalah seorang pendekar pedang, jadi kamu secara alami membutuhkan sutra pedang. Klan darah ilahi saya memiliki teknik pedang yang tak tertandingi yang disebut 9 pedang kehancuran surgawi. Setiap pedang akan bermanifestasi menjadi satu set 7 roh kemuliaan. Satu roh kemuliaan memiliki 10 astral pedang ganjil. Setelah pedang ke-9, roh-roh kemuliaan dapat bermanifestasi menjadi rasi bintang berdaulat. Dipasangkan dengan sutra pedang kehancuran surgawi, Anda dapat membentuk alam semesta pedang di dalam tubuh Anda setelah mencapai pedang ke-9. Iblis bermata perak berkata dengan suara menggoda dan melanjutkan, setelah niat pedangmu bermanifestasi menjadi alam semesta, bahkan dewa pun tidak akan bisa mengambil pedangmu. Dengan sekejap, kau bisa menghancurkan jutaan bintang dan membunuh sepetapa agung. Jantung Lin Yun mulai berdenyut karena tidak ada pendekar pedang yang bisa menahan emosi mereka setelah mendengar itu. Yang paling penting, ini sama dengan tongkat langit mendalam dari Sekte Suantian. Itu mengejutkan, terlepas dari menggunakan niat pedang untuk mewujudkan rasi bintang berdaulat atau menciptakan alam semesta. Bagaimana? Roh iblis bermata perak tersenyum. Apakah kamu sudah mengembangkan teknik pedang ini? Lin Yun bertanya, jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Aku secara alami melakukannya. Bagaimana aku akan mengajarimu sebaliknya? Iblis bermata perak berkata dengan bangga. Karena itu masalahnya, mengapa kau dikalahkan dan mendarat dalam keadaan seperti ini? Lin Yun bertanya. Bibir iblis bermata perak mulai bergerak-gerak karena Lin Yun mulai gugup untuk menggosokkan garam pada lukanya. Menahan amarahnya, iblis bermata perak berkata dengan nada tidak percaya diri, bagaimana aku bisa kalah? Aku hanya tidak beruntung bertemu dengan seseorang dari klan Jian di medan perang kuno ini. Karena iblis bermata perak menyebut tempat ini sebagai medan perang kuno, dia bukanlah iblis kuno, tapi dari era tergelap 3 milenium yang lalu. Tempat ini milik gerbang naga dan tidak disebut sebagai medan perang kuno di zaman kuno. Hanya setelah pertempuran di antara para dewa, tempat ini disebut sebagai medan perang kuno. Jadi, apa kau menginginkan 9 pedang kehancuran surgawi? Iblis bermata perak tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk Lin Yun dan bertanya, teman-temanmu telah melarikan diri. Bahkan jika kamu tidak bekerja sama denganku, bukan berarti aku tidak bisa memaksamu untuk membantuku. Beri aku tekniknya dulu, kata Lin Yun. Kemarilah jika kau berani, dan aku akan memberikannya padamu. Kata iblis bermata perak. Metode provokasi ini cacat, tapi Lin Yun mengambil beberapa langkah ke arah iblis bermata perak. Hal ini membuat iblis bermata perak berkomentar dengan nada mengejek, kau benar-benar berani datang. Saat mayat iblis di sekitarnya mendekat, mereka menutup jalan mundur Lin Yun. Awan iblis di langit juga menjadi lebih padat, membuat wajah Lin Yun berubah. Saat aura iblis membatasi ruang di sekitarnya, dia tidak bisa melepaskan niat pedangnya. Kamu mencoba berpura-pura tertipu untuk membuatku mati rasa, tapi sayang sekali ini hanyalah tipuan yang menyedihkan di hadapan seorang ahli sejati.
Kalau begitu, aku akan memberimu pedang 9 kehancuran surgawi. Murongke tertawa. Matanya bersinar dengan ejekan saat mata vertikalnya perlahan-lahan terbuka saat dia mengulurkan tangan. Saat jarinya jatuh ke alis Lin Yun, mata vertikalnya terbuka, dan cahaya iblis perak menyelimuti dirinya. Bab 1614 Pagoda Berdaulat, kebal terhadap kejahatan. Energi mental yang mendominasi mengalir ke lautan kesadaran Lin Yun. Lin Yun tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya, dan bayangan besar perlahan mulai menghancurkan jiwanya. Roh iblis bermata perak tersenyum mengejek, dan berkata, "Ha! Kalian dari era naga ilahi hanyalah sekelompok orang rendahan yang dimaksudkan untuk diperbudak untuk selamanya, dan kalian menginginkan teknik pedang klan darah ilahi saya. Bodoh sekali." Saat dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat saat dia menuangkan lebih banyak energi mental ke dalam lautan kesadaran Lin Yun. Dia ingin mengendalikan tubuh Lin Yun untuk membatalkan pembatasan pada dirinya. Memikirkan hal itu, Murongke mulai tertawa karena energi mentalnya berada jauh di dalam istana Lin Yun yang dalam, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia mendapatkan kendali atas tubuh Lin Yun. Haha. Datang dan jadilah budakku untuk selamanya. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi ketika Murongke mencoba menghapus Lin Yun dari dunia ini. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya mulai terjalin di dalam istana Lin Yun yang dalam, dan rune itu terukir dengan tulisan suci. Setiap kitab suci memancarkan aura kuno dan ilahi dengan rune emas yang membentuk rune suci kuno. Pagoda yang berdaulat, kebal terhadap kejahatan. Ketika rune suci terbentuk menjadi pagoda 7 lapis, itu memancarkan kecemerlangan agung yang langsung memaksa energi mental Murongke keluar. Saat Murongke memuntahkan seteguk darah, pupil matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, cahaya pagoda. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah rune suci yang sangat langka dari kultus Buddha, bahkan di zaman kuno. Mata Lin Yun menjadi jernih, dan ejekan muncul di wajahnya. Jika saya tidak memiliki kartu truf, mengapa saya berani mendekati Anda? Roh iblis sepertimu berani mengaku sebagai ras dewa. Alam Kunlunku tidak pernah kalah, dan tidak akan pernah kalah, bahkan di masa depan. Sedangkan kamu, matilah. Menjalankan jurus pedang bumi, 72 bayangan muncul dari tubuhnya, masing-masing mengayunkan pedang untuk membentuk kata, bumi kuno. Saat gravitasi di sekitarnya berlipat ganda 9 kali lipat, Murongke terkejut saat mengetahui bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Pedang 9 pedang tanpa beban. Kau adalah pewaris Kaisar Selatan. Ekspresi wajah Murongke digantikan oleh rasa takut saat cahaya bersinar dari mata vertikalnya, menghancurkan gravitasi di sekitarnya lapis demi lapis. Tapi Lin Yun sudah lama bersiap, mengeksekusi jurus pedang surga sebelum mendorong telapak tangannya. Saat 36 lapisan langit menekan ke bawah, awan iblis di langit terkoyak, dan dada Murongke perlahan-lahan runtuh sebelum ditembus. Ketika Murongke dikirim terbang, pembalasannya juga tiba. Dia menyerangkan sinar dari mata vertikalnya ke arah Lin Yun. Saat sinar perak melesat di udara, Lin Yun menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan sepasang sayap emas terbuka di belakangnya dengan rune suci gagak emas di dalamnya dengan cepat diaktifkan. Sayap gagak emas menyelimuti Lin Yun. Ketika rune ilahi diaktifkan, rune suci yang terukir di setiap bulu mengubah sayap gagak emas menjadi artefak rune suci yang tak terhitung jumlahnya dengan total 30.000 rune suci. Ketika sinar perak bersentuhan dengan sayap gagak emas, itu melepaskan cahaya menyilaukan yang menyelimuti 10 mil di sekitarnya. Gumpalan racun hitam muncul dari tempat di mana sinar perak menghantam sayap. Sinar perak itu sendiri mengandung energi korosif yang menakutkan. Jika Lin Yun menerima serangan ini secara langsung dengan tubuhnya, tidak mungkin dia bisa menahan racun korosif itu. Saat Lin Yun mengaum, sayap gagak emas terbuka, menimbulkan angin kencang yang menyapu semua bebatuan di tanah, dan gelombang panas yang terkandung dalam angin kencang itu memaksa iblis bermata perak mundur beberapa langkah. Bunuh dia. Iblis bermata perak nyaris tidak mendapatkan kembali pijakannya saat dia menerjang ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun membentuk segel dan mengepakkan sayap gagak emas, melepaskan api suci gagak emas. 10 mayat iblis ganjil menyala ketika mereka bersentuhan dengan api. Saat aura iblis mereka dengan cepat dihilangkan, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berubah menjadi abu. Bahkan setelah mayat-mayat iblis itu berubah menjadi abu, api terus menyala, dan kobaran api keemasan itu terlihat suci saat nyanyian kitab suci reinkarnasi terdengar. Saat cahaya suci menyelimuti seluruh wilayah ini, aura iblis dengan cepat dihilangkan, dan Lin Yun tampak seperti matahari yang memancarkan tekanan kuat. Kamu bajingan. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengendalikanmu. Murongke memegang pedang Nether Sein.
Menggunakannya dengan aura iblis, pedang Nether Sein memancarkan gumpalan aura penguasa yang menakutkan. Ini adalah artefak Sovereign Sein yang rusak, tapi kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh sembarang orang ketika digunakan secara paksa. Murongke menyerbu. Dia sudah menjadi gila dan ingin segera menyingkirkan Lin Yun. Dengan kekuatan Lin Yun, bahkan jika dia menggunakan pedang pemakaman bunga, dia tidak akan bisa menahan kekuatan artefak suci berdaulat, sama seperti Chen Tao, Xuan Feng, dan Xiao Kui. Bagaimanapun, ketiganya sangat kuat dengan artefak suci kemuliaan mereka, tetapi mereka bukan apa-apa di hadapan pedang suci Nether. Tapi Lin Yun beruntung karena dia mengembangkan sutra pedang langit ilahi dan dapat menahan pedang Nether Sein karena mereka berasal dari asal yang sama. Lagi pula, Lin Yun tidak akan menonjol jika sutra pedang langit ilahi tidak berguna. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan orang ini. Lin Yun merenung sambil menangkis serangan Murongke. Untungnya, dia pernah menipu yang terakhir, atau dia mungkin sudah mati sekarang. Mati. Murongke terbang dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedangnya sangat cepat, dan bahkan pedang kubah surga milik Lin Yun tidak bisa memperingatkannya tepat waktu. Tapi tepat ketika pedang Nether Sein hendak mendarat, tiba-tiba pedang itu berhenti di udara. Mehm. Ini membuat Lin Yun bingung, tapi dia dengan cepat menghindari serangan itu. Ketika serangan itu terus turun, itu hanya berhasil menghancurkan bayangan Lin Yun. Hal ini berulang beberapa kali di mana pedang Nether Sein akan berhenti sejenak di udara setiap kali pedang itu akan menghantamnya. Murongke dan Lin Yun segera menyadari ada yang tidak beres dan yang pertama mundur beberapa langkah dengan aura membunuh di pupil matanya. Saat gumpalan cahaya iblis perak terpancar dari tangannya, itu seperti darah yang mencoba menyatu dengan pedang Nether Sein. Aku mengagumi keberanianmu. Kau punya banyak kesempatan untuk melarikan diri, tapi kau tetap berada di hadapanku. Murongke menatap Lin Yun. Kau hanya sebuah wasiat yang tersisa, jadi cepat atau lambat kau akan mati selama kau tidak bisa melanggar larangan itu. Jadi kenapa aku harus takut padamu? Lin Yun menjawab. Aku mungkin hanya wasiat yang tersisa, tapi itu lebih dari cukup bagiku untuk membunuh semut sepertimu. Murongke berkata saat cahaya perak dari tangannya akhirnya menyatu dengan pedang dan dia menyerbu. Dia sangat cepat dan meninggalkan bayangan ketika dia berlari. Pedang. Lin Yun tidak berani meremehkan serangan ini, dan tangannya mengulurkan tangan. Saat dia mengedarkan sutra pedang langit ilahi, bunga Nether di dalam tubuhnya terbuka, memperlihatkan pedang Nether. Ketika Murongke muncul di hadapan Lin Yun, ingin membelahnya menjadi dua, Murongke terkejut saat mengetahui bahwa pedang Nether Sein di tangannya terbang ke arah tangan kanan Lin Yun. Ketika Lin Yun memegang pedang Nether Sein, dia bisa merasakan sejumlah besar energi alam bawah mengalir ke tubuhnya, dan pedang Nether Sein bersinar lebih terang. Dengan cahaya kejam yang berkedip di dalam pupil mata Lin Yun, dia mengayunkan pedang itu, mati. Artefak penguasa tidak terkalahkan di bawah artefak ilahi. Dia dengan mudah membelah Murongke menjadi dua. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan tampak seolah-olah Murongke menyerbu untuk dipotong menjadi dua oleh Lin Yun. Memegang pedang Nether Sein, Lin Yun berlutut dan menghembuskan nafas. Dia merasa lelah dengan dunia yang berputar dan telah menghabiskan sebagian besar hawa naganya. Adapun energi Nether di dalam tubuhnya, tidak ada gumpalan yang tersisa. Pedang Nether Sein segera menjadi redup di tangannya karena serangan terakhir telah menghabiskan semua aura suci yang tersisa di dalam pedang. Ketika Lin Yun mengamati pedang itu, retakan-retakan halus mulai muncul, yang membuat Lin Yun dengan cepat melepaskan pedang itu. Ini karena efek dari fisik, pedang patah, miliknya masih ada. Bahkan jika binatang buas itu telah menjadi rasi bintang, fisik, pedang patah, miliknya masih ada. Hanya saja tingkat pedang suci Nether terlalu tinggi. Inilah mengapa itu bisa bertahan begitu lama. Tapi sekarang aura sucinya telah habis, itu tidak bisa lagi menahan genggamannya. Mayat Murongke berubah menjadi abu, memperlihatkan sebuah batu giok. Batu giok itu terukir, Nether, di atasnya, penuh dengan energi Nether murni. Melihatnya, Lin Yun sejenak ragu-ragu sebelum meraihnya dan membaliknya untuk melihat bahwa batu itu terukir dengan Nether Sakle. Dia langsung tahu bahwa ini pasti benda yang digunakan Jian King Kong untuk menyegel Murongke. Jika bukan karena segel ini, iblis bermata perak ini pasti akan hidup kembali. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Lin Yun mengambil pil dan beristirahat sejenak sebelum dengan cepat meninggalkan tempat ini dengan pedang Nether Sein. Saat dia pergi, Xuan Feng, Chen Tao, dan Xiao Kui tiba. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka sangat terkejut. Iblis bermata perak sudah mati. Mereka semua berubah menjadi abu.
Bagaimana ini mungkin? Lin Yun sudah tiada. Pedang suci penguasa juga hilang. Ketiganya bertukar tatapan, dan wajah mereka berubah ketika mereka memikirkan sebuah kemungkinan. Arah itu. Dia belum pergi jauh. Chen Tao berkata sebelum mengaktifkan fisik harta karun mengkilapnya dengan pupil matanya bersinar terang. Dia bisa melihat sosok emas 100 mil jauhnya. Orang itu sebenarnya masih hidup. Kejar dia. Ketiganya tidak ragu-ragu untuk mengejar Lin Yun. Bab 1615 tak tahan lagi. Pertarungan antara Lin Yun dan mayat iblis telah menyebabkan keributan yang cukup besar, dan cahaya artefak suci berdaulat menarik perhatian banyak orang. Saat awan petir bergemuruh, petir melesat di langit, secara bersamaan membuat semua orang merasa takut dan bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Sungguh tekanan yang menakutkan. Apakah ini pertanda bahwa harta karun akan segera lahir? Kekuatan artefak suci itu terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat sesuatu seperti itu di medan perang tandus kuno. Semua ahli yang telah berkumpul di gunung melihat ke puncak dengan rasa ingin tahu dan ekspresi serius. Mata mereka berkedip-kedip, dan mereka penasaran dengan apa yang telah terjadi di puncak gunung. Bagaimanapun, siapapun yang bisa sampai di sini tidaklah lemah, dan kebanyakan dari mereka berada di puncak alam pulsa naga ketiga. Bahkan ada beberapa yang berada di alam pulsa naga denyut keempat. Tepat ketika semua orang merasa tidak yakin, sesosok tubuh terbang melewati kepala mereka seperti matahari yang menyilaukan. Ada orang di sini. Semua orang berseru dan mengangkat kepala mereka untuk melihat seseorang yang membawa kotak pedang, dan matahari membuat orang itu terlihat seperti dewa. Sebelum semua orang bisa melihat lebih dekat pada orang itu, 3 orang terbang melewatinya, mengejar orang pertama. Itu Chen Tao dari kediaman Giok Zamrud. Itu adalah Xuan Feng dari Biara Vajra. Ada Xiao Kui dari Paviliun Pedang Surgawi, juga. Wajah semua orang berubah dengan keterkejutan saat melihat kemunculan ketiganya. 8 sekte yang kuat, sangat menonjol di domain tandus kuno, dan kemunculan seorang murid utama akan menyebabkan keributan besar. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika 3 murid utama dari 3 sekte yang kuat muncul secara bersamaan? Ini juga membuat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di puncak gunung. Siapa pendekar pedang berpakaian abu-abu itu? Ini aneh. Mungkinkah pendekar pedang itu mengambil harta karun yang ada di gunung? Dia benar-benar sombong berani menghadapi 3 murid utama. Semua orang terkejut. Sekte yang kuat bisa dianggap tabu di medan perang tandus kuno, dan tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Medan perang tandus kuno memiliki semua elit di domain tandus kuno berkumpul, tetapi semua orang tahu bahwa penguasa sebenarnya adalah 8 sekte yang kuat. Adapun kekuatan lain, tak satu pun dari mereka berani menghadapi 8 sekte kuat, tidak peduli seberapa sombongnya mereka. Lin Yun, serahkan pedang suci, dan kami akan mengampuni hidupmu. Kamu berani pergi setelah mendapatkan pedang suci berdaulat. Apakah kamu pikir kami bertiga tidak ada? Ketika semua orang merasa ragu, sebuah suara gemuruh bergema, mengandung niat membunuh yang dingin. 3 murid utama diselimuti oleh niat membunuh yang membumbung tinggi ke langit bersama dengan vitalitas mereka yang mendidih dan asal-usul naga yang tak terbatas. Menghadapi tekanan yang menakutkan ini, tidak ada yang berani menatap mereka secara langsung. Tapi mereka lebih dulu tercengang sebelum wajah mereka berubah. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Ada artefak suci berdaulat di puncak gunung. Lin Yun berhenti setelah dia tiba di kaki gunung. 3 aura mengejarnya, dan lebih banyak murid dari 3 sekte berkumpul dari jauh. Mereka bertiga mulai membuatnya gelisah. Mereka melarikan diri sebelumnya, kemudian mengejarnya ketika roh iblis bermata perak mati. Tidak heran mengapa mereka berada di puncak piramida di antara generasi emas. Orang-orang itu sudah membuatnya gelisah ketika mereka tiba-tiba bergerak melawannya, tapi mereka beruntung karena mereka dengan cepat melarikan diri. Namun, mereka berani muncul setelah iblis bermata perak mati. Apakah mereka pikir dia takut pada mereka? Ketika dia berbalik, tatapannya dingin dan dipenuhi dengan aura membunuh. Rambutnya mulai berkibar tertiup angin, dan dia memancarkan cahaya sambil menghadapi 3 orang yang mengejarnya. Kamu takut sekarang? Mata Chen Tao bersinar dengan ejekan ketika dia melihat Lin Yun berhenti. Serahkan pedang suci penguasa. Xiao Kui langsung dengan kata-katanya. Murid Master Pedang Yao Guang, coba lihat apa yang bisa kau lakukan dalam posisi ini. Kata Xuan Feng. Ketiganya berpisah dan melayang di langit sambil melepaskan aura besar yang menyegel seluruh wilayah ini. Ini menakutkan, dan waktu sepertinya berhenti di bawah tekanan ketiganya. Aura mereka juga membuat sinar pedang pada Lin Yun meredup. 1 lawan 3.
Lin Yun tersenyum saat niat membunuhnya mulai muncul. Kau terlalu memikirkannya. Tidak perlu kami bertiga berurusan denganmu. Kami hanya mencegahmu melarikan diri. Cukup satu dari kami saja yang berurusan denganmu. Chen Tao mencibir. Paviliun Pedang Langit dan Sekte Pedang memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Demi Guru Chen, aku tidak akan mempersulitmu. Serahkan pedang suci berdaulat, dan kamu bisa pergi. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Aku bahkan bisa memberimu ramuan suci selama bertahun-tahun sebagai kompensasi. Kata Xiao Kui. Dia acuh tak acuh, dan dia juga tampak kesal. Bagaimanapun, pedang Nether Sein diperoleh Lin Yun tepat di depan mata mereka, dan masalah ini bahkan menyebabkan keributan besar, menarik perhatian seluruh gunung. Ada ribuan hingga puluhan ribu orang di sini, yang secara alami membuatnya merasa malu untuk mengeroyok Lin Yun. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu sekarang. Lin Yun harus menyerahkan artefak suci penguasa, terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak. Ini adalah medan perang tandus kuno, dan wajah seseorang tidak ada artinya. Obat mujarab suci untuk artefak suci berdaulat. Mata Lin Yun bersinar dengan ejekan. Namun kau berani mengatakan bahwa kau tidak mengambil keuntungan dariku. Kau ingin aku menyerahkan artefak suci berdaulat. Jangan pernah bermimpi tentang hal itu tanpa 100 ramuan suci. Kata-kata Lin Yun mengubah wajah Chen Tao, Xiao Kui, dan Xuan Feng. Huff. Chen Tao mendengus. Jangan terlalu berlebihan. Biarlah aku, Chen Tao, ketua murid dari kediaman Zamrud Giok, melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh murid Master Pedang Yao Guang. Dia bertekad untuk mendapatkan artefak suci penguasa, jadi dia segera mengeluarkan fisik harta karun mengkilapnya. Saat tubuhnya mulai bersinar, awan di langit mulai bergemuruh saat dia menyerbu ke arah Lin Yun. Saat dia mendekat, dia melemparkan pukulan yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Pukulannya mengandung kekuatan murni yang tampak seperti bintang yang terang. Kau sedang mendekati kematian. Lin Yun tidak memberinya wajah dan melemparkan pukulannya. Dia juga menggunakan tulang naga biru, melepaskan cahaya ungu keemasan yang membumbung tinggi ke langit saat dia mengeluarkan kekuatan penuh dari fisik suci naga biru miliknya. Pukulannya seperti naga biru yang mengandung aura naga tak terbatas yang menyapu, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ketika pukulan mereka bertabrakan, itu menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Mengedarkan seni naga suci Azure, vitalitas tak terbatas Lin Yun memenuhi tubuhnya, dan itu berlipat ganda melalui pemberdayaan tulang naga biru. Tulangnya berderak, dan otot-ototnya membengkak dengan matanya yang dipenuhi cahaya keemasan. Seolah-olah vitalitasnya akan meledakkannya. Setelah mencapai batasnya, Lin Yun mengeluarkan raungan yang terdengar seperti naga dewa. Di sisi lain, Chen Tao mundur 10 langkah dengan retakan halus di telapak tangannya yang terlihat seperti porselen yang retak. Dia bahkan memiliki darah yang menetes dari bibirnya saat dia menatap Lin Yun dengan kaget. Beraninya kau bertindak dengan kurang ajar seperti itu karena kau tahu identitasku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama tetua sekte kalian. Master Pedang Yao Guang ini masih memutuskan nasib domain tandus kuno. Seorang murid kepala dari kediaman Giok Zamrud sepertimu berani berdiri di hadapanku. Lin Yun meraung, dan semua orang di gunung bisa mendengar kata-katanya. Ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat Lin Yun, mereka tidak bisa lagi menahan keterkejutan mereka. Apakah ini anugerah dari murid Sein Pedang Bercahaya? Lin Yun jarang menyebut dirinya murid Sein Pedang Bercahaya, tapi karena dia tidak bisa lagi menahannya, maka tidak perlu baginya untuk terus menahannya. Ketiga orang ini terus mengatakan bahwa murid Sein Pedang Bercahaya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Mereka tidak hanya meremehkan dia, tapi mereka bahkan meremehkan Sein Pedang Bercahaya. Mereka bahkan mungkin tidak akan berani mengeluarkan kentut jika dia adalah murid dari Sekte Suantian. Hari ini, dia akan memberi tahu orang-orang ini siapa yang membuat keputusan di domain tandus kuno. Ketika Chen Tao mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, wajahnya menjadi hijau, dan dia meraung, jadi bagaimana jika kau adalah murid Master Pedang Yao Guang? Keduanya bertarung sekali lagi, yang satu menggunakan fisik harta karun mengkilap dan yang lainnya menggunakan tubuh sage naga biru, yang diberdayakan oleh tulang naga biru. Setiap kali mereka menyerang, setiap serangan akan melepaskan cahaya menakutkan yang akan merobek awan iblis. Keduanya memiliki fisik yang menakutkan. Mereka seperti dua binatang purba ketika mereka bertarung. Pada akhirnya, tenaga mereka seperti lautan magma yang mendidih, dan gelombang kejut dari tabrakan mereka yang hebat membuat orang lain tidak sanggup menahannya. Beberapa orang mulai mengeluarkan darah dari 7 lubang di bawah gelombang kejut, dengan wajah menjadi pucat. Cengkeraman naga biru.
Monumen tanpa fana ilahi. Keduanya melepaskan jurus pamungkas mereka, mengedarkan vitalitas dan fisik mereka ke ketinggian yang luar biasa. Fenomena yang diciptakan oleh serangan mereka sangat mengejutkan saat naga biru dan tablet giok bertabrakan. Keduanya seimbang, tapi serangan Lin Yun lebih tahan lama karena tulang naga biru bisa terus menghasilkan rune naga. Pada akhirnya, Chen Tao akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan memuntahkan seteguk darah sambil mundur. Saat Lin Yun mengaum, rambutnya berkibar tertiup angin dengan cahaya keemasan yang bersinar dari pupil matanya. Naga biru di langit juga mengeluarkan raungan. Naga biru ini dipadatkan dengan 40.000 rune naga dan Lin Yun berdiri di atasnya sambil mengejar Chen Tao. Adegan ini mengejutkan banyak orang, tapi mereka semua berpikir, siapa yang bisa menyaingi Lin Yun saat ini? Naga biru itu cepat. Ketika Lin Yun menyatukan aura pedangnya ke dalam naga biru, itu bermanifestasi menjadi aura pedang naga biru yang melesat seperti pedang. Adegan ini membuat Xuan Feng dan Xiao Kui bingung. Apakah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seseorang di alam naga nadi kedua?